Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara hampir di penghujung bulan Maret 2025 ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh besar dan ajaib penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu dan di dalam pergerakan seluruh dunia ini. Engkau memakai kami anak-anak-Mu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Karena itu Tuhan, Engkau terus memberikan pembinaan-pembinaan-Mu kepada kami, salah satunya melalui renungan harian, agar kami anak-anak-Mu senantiasa diingatkan akan peran kami, status kami sebagai murid-Mu, dan juga akan apa yang harus kami kerjakan sebagai murid-murid Kristus. Kami mohon Tuhan menolong kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai ayat 21. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita ini, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu dengan 2 hal. Yang pertama adalah biji sesawi, dan yang kedua adalah ragi. Nah, saya akan mulai dari yang pertama dulu ya, biji sesawi. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang kecil, dan menurut sumber atau salah satu sumber, bahkan beberapa sumber itu dikatakan bahwa biji sesawi ini biji yang sangat kecil, terkecil seluruh dunia gitu. Tapi kata Tuhan Yesus, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Nah, biji sesawi yang kecil ini ditanam, lalu kemudian dia bertumbuh, dan kemudian dia berkembang menjadi pohon yang cukup besar. Nah, pohon yang cukup besar ini kemudian bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus beri contoh bahwa biji sesawi yang kecil itu ketika ditanam, dia bertumbuh, berkembang menjadi pohon yang cukup besar, dan burung-burung bisa bersarang di sana. Memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi makhluk hidup yang lain. Bapak Ibu, tentu saja ini Tuhan Yesus mengambil contoh dari dunia pertanian. Dan ketika biji sesawi itu bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar atau cukup besar, itu bukan begitu tanam lalu tumbuh dan besar begitu aja ya Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam dunia pertanian, tanam menanam, itu ada proses. Ada proses yang membutuhkan effort, membutuhkan membutuhkan tindakan-tindakan yang lebih supaya apa yang kita tanam itu suatu saat bisa menghasilkan hasil yang baik. Contoh, itu mulai dari tanah. Tanah yang akan ditaburkan benih atau ditanamkan bibit itu Bapak Ibu, mesti dipacul dulu ya, digarap dulu tanahnya. Setelah tanah itu siap, baru benih ditaburkan. Setelah benih ditaburkan, memang Bapak Ibu ada benih yang kita tabur, kita pergi saja lalu dia akan bertumbuh. Tapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukan benih yang ditanam, ya ditabur di tanah atau ditanam lalu petani ini pergi begitu meninggalkan saja. Enggak Bapak Ibu, ada usaha dari sang petani, yaitu menyiram. Kemudian membersihkan jikalau ada tanaman ilalang atau rumput yang tidak mendukung untuk benih itu atau tumbuhan itu bertumbuh, itu disiangi, dibersihkan gitu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga mau berikan gambaran tentang kita.
Kalau kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini, supaya kita yang kecil ini bisa bermanfaat bagi sesama, menghadirkan kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, sebagai murid-murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang suasana aman, suasana damai, suasana yang produktif, hidup, Bapak Ibu Saudara. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita ini yang benih, yang adalah benih yang kecil, itu bisa tumbuh, lalu kemudian bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Tidak mungkin sebuah benih itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi satu pohon yang bermanfaat bagi makhluk yang lain kalau benih itu dibiarin begitu aja, Bapak Ibu. Maka bagi kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus, agar kita bisa menghadirkan kerajaan Allah, apa yang harus kita lakukan agar benih di dalam diri kita ini itu bisa tumbuh dan berkembang, yaitu benih firman Allah. Kita sendiri juga adalah makhluk yang kecil, tetapi kita bisa sangat bermanfaat di dunia ini. Yang pertama-tama adalah kita perlu rajin untuk mengunjungi Tuhan. Nah, rajin mengunjungi Tuhan itu adalah salah satunya melalui doa-doa kita. Jangan meninggalkan kehidupan doa kita. Salah duanya adalah kita jangan meninggalkan kehidupan kita anak-anak Tuhan di dalam belajar tentang firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah taat pada Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan larang, kita lakukan. Dan yang terakhir adalah setia kepada Tuhan Yesus, apapun keadaannya. Supaya kita ini adalah benih yang terus bertumbuh, lalu menjadi pohon yang besar dan bermanfaat bagi orang lain. Sama juga dengan ragi, Bapak Ibu. Ragi yang cuma setitik kecil saja ya. Seorang ibu menaruh benih ragi itu di dalam adonannya. Lalu kemudian ragi yang sedikit ini bisa mengkamirkan seluruh adonan. Dari yang kecil bertumbuh menjadi besar. Jadi artinya bahwa proses pertumbuhan itu penting di dalam diri kita. Supaya kita terus bertumbuh dan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama di dunia ini. Sehingga orang lain dapat merasakan kehadiran Allah melalui kehadiran kita. Ya, cirinya ya Bapak Ibu, suasana aman, damai, dan produktif. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Hari ini kembali kami diingatkan akan peran kami, akan status kami sebagai murid-murid Kristus dan peran kami untuk menghadirkan kerajaan Allah. Benih kami adalah benih yang kecil, dan firman Tuhan juga di dalam diri kami barangkali bisa dipandang sebagai benih yang kecil, tetapi diharapkan supaya bertumbuh, berkembang, dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama di dunia ini. Betapa kami ingin kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan kebersamaan, kami dapat memberikan dampak-dampak positif, kami dapat memberikan pengaruh-pengaruh positif, kami dapat membantu kehidupan sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.